Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hasan Saifullah, dosen pengampu mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing, dan juga teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syaidatun Nisa dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 di IAIN Syekh Nurjati, Cirebon. Kali ini video yang saya buat bukan untuk menjelaskan topik pembelajaran mengenai mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing, tetapi sebagai tugas ujian tengah semester. Jadi, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya jelaskan di video ini. Ada 4 pertanyaan di sini. Pertanyaan yang pertama, ada beberapa istilah yang harus diketahui oleh calon guru bahasa Arab, seperti bahasa ibu, bahasa pertama, bahasa daerah, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Pertanyaannya, uraikan pengertian istilah-istilah tersebut secara singkat dan jelas disertai dengan contoh. Kemudian yang kedua, jelaskan persamaan dan perbedaan antara istilah-istilah tersebut. Yang ketiga, jelaskan posisi bahasa Arab bagi pelajar Indonesia dari istilah-istilah di atas. Oke. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, uraikan pengertian istilah-istilah tersebut beserta contohnya. Nah, istilah yang pertama yaitu bahasa ibu. Bahasa ibu merupakan bahasa yang pertama kali dipelajari oleh seorang anak ketika belajar berbicara. Bahasa ibu ini biasanya merupakan bahasa daerah dari tempat tersebut. Contoh, saya dilahirkan di Kuningan. Nah, orang tua saya, lingkungan sekitar saya itu berbicara dengan menggunakan bahasa Sunda. Orang tua saya mengajarkan kepada saya bahasa Sunda, dan bahasa yang saya pelajari pertama kali adalah bahasa Sunda, maka bahasa ibu saya adalah bahasa Sunda. Kemudian istilah yang kedua yaitu bahasa pertama. Nah, bahasa pertama ini merupakan sinonim dari bahasa ibu. Nah, jadi seperti tadi pengertiannya ya, tidak perlu dijelaskan kembali. Kemudian ada bahasa daerah. Bahasa daerah ini merupakan bahasa identitas suatu daerah. Contoh, di Jawa Barat itu bahasa daerah yang digunakan kebanyakan adalah bahasa Sunda. Jadi bahasa daerah Jawa Barat adalah bahasa Sunda, atau bahasa daerah Kuningan contohnya, itu bahasa Sunda. Kemudian bahasa kedua. Bahasa kedua merupakan bahasa yang kedua yang dipelajari setelah bahasa pertama. Contoh, bahasa pertama saya adalah bahasa Sunda, kemudian saya belajar di sekolah, dan di sekolah diajarkan bahasa Indonesia. Nah, sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua yang saya pelajari atau yang saya ketahui, sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa kedua saya. Seperti itu. Kemudian bahasa nasional. Oh iya, bahasa kedua ini tidak selalu bahasa Indonesia ya. Bisa merupakan bahasa asing, bahasa daerah, dan lain sebagainya. Kemudian bahasa nasional. Bahasa nasional ini merupakan simbol kenegaraan suatu bangsa, simbol kenasionalan suatu bangsa. Dan bahasa nasional ini merupakan pemersatu bangsa gitu. Kemudian yang terakhir, bahasa nasional di Indonesia contohnya itu adalah bahasa Indonesia. Jadi setiap negara memiliki bahasa nasionalnya masing-masing. Kemudian bahasa asing. Bahasa asing ini merupakan bahasa selain dari bahasa nasional dan bahasa daerah. Contoh, di Indonesia, bahasa asingnya adalah bahasa Arab, bahasa Inggris, seperti itu. Bahasa Indonesia juga bisa sebagai bahasa asing, tetapi di negara lain, bukan di negara nasionalnya gitu. Kemudian, yang kedua, jelaskan persamaan dan perbedaan dari istilah-istilah tersebut. Jika kita berbicara perbedaan, itu kita bisa membedakan sesuatu dari ciri identik hal tersebut gitu. Seperti di sini, setiap bahasa di sini memiliki cirinya tersendiri gitu, yang tidak dimiliki ciri lain. Nah, bahasa pertama dan bahasa ibu, cirinya adalah bahasa yang pertama kali dipelajari oleh seorang anak gitu. Kemudian bahasa daerah cirinya adalah simbol kedaerahan gitu.
Kemudian yang bahasa kedua adalah bahasa yang kedua dipelajari setelah bahasa ibu atau bahasa pertama. Kemudian bahasa nasional. Cirinya yaitu simbol kenasionalan suatu bangsa. Dan bahasa asing cirinya adalah bahasa selain bahasa nasional dan bahasa daerah. Itu perbedaannya. Lalu persamaannya, karena di sini semuanya adalah bahasa dan fungsi bahasa itu adalah untuk berkomunikasi, maka persamaan dari bahasa-bahasa di sini adalah semua bahasa di sini adalah alat untuk berkomunikasi, baik itu bahasa daerah, bahasa asing, bahasa nasional, begitu. Kemudian yang ketiga, jelaskan posisi bahasa Arab bagi pelajar Indonesia dari istilah-istilah di atas. Jadi, bahasa Arab di Indonesia itu termasuk ke dalam bahasa pertama atau bahasa kedua. Singkatnya seperti itu. Jadi, bahasa Arab di sini adalah bagian dari bahasa kedua. Karena apa? Karena bahasa kedua itu bisa berupa bahasa asing dan bahasa nasional, atau bisa juga bahasa daerah. Tidak mungkin bahasa pertama, karena bahasa pertama itu biasanya berupa bahasa daerah atau biasanya berupa bahasa daerah gitu. Jadi tidak mungkin bahasa Arab bagi pelajar Indonesia atau di Indonesia itu ditempatkan sebagai bahasa pertama. Itu tidak mungkin. Ya, jadi posisi bahasa Arab ini bisa sebagai bahasa asing dan sebagai bahasa kedua. Karena memang bahasa kedua juga bisa berupa bahasa asing gitu. Kemudian soal yang kedua, uraikan pengertian, persamaan, dan perbedaan antara pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Dari kedua istilah di atas, mana yang lebih sesuai untuk digunakan pada mata pelajaran bahasa Arab di sekolah di Indonesia? Nah, kita sekarang berbicara tentang pemerolehan dan pembelajaran. Pemerolehan adalah proses seseorang mendapatkan bahasa pertamanya. Sedangkan pembelajaran adalah proses seseorang mendapatkan bahasa keduanya. Oke, sekarang perbedaannya. Perbedaan dari pemerolehan dan pembelajaran. Yang pertama yaitu pemerolehan biasanya prosesnya biasanya pada usia anak-anak. Karena seperti tadi, proses mendapatkan bahasa pertama. Berarti kan ketika kita belajar berbicara itu ketika usia anak-anak. Sedangkan pembelajaran itu tidak terbatas pada waktu dan usia. Dan perbedaan yang kedua, pemerolehan itu objek bahasannya adalah bahasa pertama, sedangkan pembelajaran objek bahasannya adalah bahasa kedua, seperti tadi di pengertian. Kemudian yang ketiga, pemerolehan itu dilakukan secara tidak sadar, sedangkan pembelajaran dilakukan secara sadar. Kemudian ciri yang terakhir, pemerolehan itu didasarkan pada kebutuhan untuk berkomunikasi di antara dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan pembelajaran itu didasari dengan kebutuhan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian, persamaannya. Persamaannya, pemerolehan dan pembelajaran ini adalah suatu proses untuk mempelajari bahasa dan untuk mendapatkan bahasa. Itu persamaannya. Kemudian dari kedua istilah di atas, mana yang lebih sesuai untuk digunakan pada mata pelajaran bahasa Arab di Indonesia? Artinya pelajaran bahasa Arab ini apakah termasuk kepada pemerolehan atau termasuk ke dalam pembelajaran. Nah, jadi bahasa Arab ini termasuk ke pemerolehan karena bahasa Arab ini merupakan bahasa kedua. Kan tadi sudah disebutkan. Dan bahasa kedua ini kaitannya bukan dengan pemerolehan, tetapi dengan pembelajaran. Seperti itu. Kemudian, soal yang ketiga. Uraikan secara singkat dan jelas dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa dan implementasinya dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Jadi, ada beberapa
beberapa dasar dalam mempelajari bahasa Arab atau bahasa asing ya. Di antaranya ada 3. Yang pertama dasar linguistik, yang kedua dasar psikologis, dan yang ketiga dasar pedagogis. Dasar yang pertama yaitu dasar linguistik. Dasar linguistik ini terbagi menjadi 2, yaitu aliran strukturalisme dan aliran generatif transformasi. Aliran strukturalisme secara khusus gitu. Ciri khas dari aliran strukturalisme ini berpendapat atau berpandangan bahwasanya belajar itu didapatkan dari proses mengulang gitu atau menghafal. Nah, itu ciri khasnya. Sedangkan generatif transformasi mengatakan bahwasanya bahasa itu adalah merupakan proses kreativitas. Dan bahasa ini juga jadi menitik beratkannya kepada kebutuhan untuk berkomunikasi gitu. Kalau generatif transformasi. Itu singkatnya saja ya. Karena panjang gitu materi ini kalau dijelaskan secara detail. Kemudian dasar yang kedua yaitu dasar psikologis. Nah, dalam dasar psikologis ada 2 aliran juga, ada 2 teori. Yang pertama teori behaviorisme dan yang kedua teori kognitivisme. Yang pertama teori behaviorisme. Nah, teori behaviorisme ini mengatakan bahwasanya suatu pembelajaran itu adalah proses atau hubungan antara stimulus dan respon. Nah, dalam teori ini peran guru itu sangat penting dalam memberikan stimulus. Kemudian yang kedua teori kognitivisme. Teori kognitivisme ini berpendapat bahwasanya seorang anak itu bisa mempelajari bahasa dengan sendirinya gitu. Jadi di sini peran guru itu jadi tidak terlalu dibutuhkan. Seorang siswa itu bisa memilih apa yang ingin ia pelajari. Nah, dari 2 teori ini mengerucut pada faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, faktor yang berasal dari diri siswa, sedangkan faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar, seperti guru dan lain sebagainya. Nah, teori behaviorisme itu mengacunya pada faktor eksternal, guru dan sebagainya. Seperti tadi disebutkan bahwasanya peran guru itu penting. Sedangkan teori kognitivisme itu mengacu pada faktor internal dari faktor dalam siswa, baik itu minat, bakat, pengalaman, dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang terakhir ada dasar pedagogis. Nah, dasar pedagogis ini merupakan suatu seni mengajar. Nah, pedagogis ini adalah seni mengajar yang mana menitik beratkan guru atau pengajarnya gitu. Jadi fokusnya itu terhadap guru. Guru di sini tuh sangat aktif gitu, baik itu dalam mengatur waktu, dalam memilih pembahasan yang akan dibahas gitu. Jadi siswa di sini sangat pasif, dia hanya menerima tetapi tidak ada timbal balik antara guru dan murid. Seperti itu, singkatnya seperti itu. Selanjutnya, bagaimana implementasinya dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing? Jadi dengan dasar-dasar teoritis yang tadi disebutkan, yaitu dasar linguistik, dasar psikologis, dan dasar pedagogis, diharapkan guru dapat mengajar dengan metode yang sesuai dengan minat, bakat, dan juga gaya belajar yang siswa miliki. Yang keempat yaitu jelaskan hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Dan mengapa calon guru bahasa Arab harus mengetahui hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Jadi hakikat pembelajaran bahasa asing adalah untuk mengembangkan pengetahuan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Arab dan juga menguasai 4 kemahiran dalam berbahasa Arab, yaitu mendengarkan, berbicara, menulis, dan menyimak. Sehingga dengan pengetahuan tersebut muncullah kesadaran betapa pentingnya bahasa Arab terutama dalam kegiatan belajar atau kegiatan menuntut ilmu. Dan kemudian mengapa calon guru bahasa Arab harus mengetahui hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing? Karena dengan guru mengetahui apa itu hakikat pembelajaran bahasa Arab, tujuan pembelajaran itu akan bisa tercapai gitu.
Ya, mungkin hanya itu saja video kali ini tentang ujian tengah semester atau jawaban dari soal-soal ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila dalam video ini terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.